Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama Ibu ya di channel YouTube-nya Resa Sukma. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, ini Ibu menjelaskan materi sebagai prasyarat menuju ke sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di tingkat SLTP juga ada sistem persamaan linear 2 variabel. Bagi adik-adik yang materinya sama, itu bisa ikut ya di penjelasan video kali ini. Nah, bisa dilihat nih, sebelum Ibu menjelaskan materi, kita lihat dulu masalahnya. Nah, ada masalah nih. Jadi gini nih, namaku Devi. Aku punya teman namanya Benny dan Udin. Mereka telah membeli buku tulis dan pulpen dari toko Sejahtera. Benny membeli 4 buku tulis dan 3 pensil dengan harga 12.500. Udin membeli 2 buku tulis dan sebuah pensil dengan harga 5.500. Apa masalahnya? Nah, masalahnya adalah toko tersebut tidak memberikan struk pembayaran. Lalu bagaimana aku bisa mengetahui harga sebuah buku dan pensil ya? Jadi dari permasalahan ini, si Devi ini, ya, adik Devi ini, ingin mengetahui berapa harga satu buah buku dan satu buah pensil. Sedangkan dari toko tersebut tidak memberikan struk pembayaran. Nah, dari permasalahan ini, kita bisa gunakan konsep sistem persamaan linear 2 variabel. Baik, kita akan mulai saja. Nah, ini dia sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, bisa dilihat ini adalah bentuk umum sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, ini adalah bentuknya. Ini bentuknya agak unik ya. Nah, bisa dilihat A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Nah, ini ada A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Ini maksudnya apa nih? Nah, ini maksudnya, jadi dengan A1, A2, B1, B2, C1, dan C2 bilangan real. Nah, ini maksudnya apa? Jadi ini koefisien itu merupakan bilangan real. Nah, ada A1 dan B1 itu tidak keduanya 0. Kenapa tidak keduanya 0? Kalau misalnya ada salah satu saja yang 0, akan jadi persamaan satu variabel. Baik. Nah, kita akan mencari himpunan penyelesaian dari beberapa metode. Nah, salah satunya ada metode eliminasi, ada metode substitusi, dan juga metode gabungan eliminasi sama substitusi. Nah, dari ketiga ini kita akan coba nih. Nah, kita akan mulai dulu dengan metode eliminasi. Jadi, metode eliminasi ini yaitu menghilangkan salah satu variabel. Misalkan Ibu punya soal nih, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan kedua persamaan ini ya. 2x kurangi 5y sama dengan negatif 2 dan juga negatif 3x tambah 4y sama dengan negatif 4. Nah, nantinya di metode selanjutnya juga Ibu akan menggunakan metode substitusi dan metode gabungan dengan soal yang sama. Nanti kita akan buktikan apakah dari ketiga metode tersebut hasilnya sama atau tidak. Baik, kita akan mulai penyelesaiannya. Nah, bisa dilihat di sini kita akan mulai eliminasi variabel x terlebih dahulu dari kedua persamaan. Apakah harus x yang dieliminasi? Tentunya boleh x, boleh y. Jadi tergantung kita maunya apa, mau eliminasi x atau variabel y. Nah, di sini kebetulan Ibu eliminasi variabel x dari kedua persamaan. Nah, kita sediakan dulu di sini kedua persamaannya. Karena kita akan mengeliminasi si variabel x, maka kita akan samakan dulu ya, agar si x-nya ini bisa habis. Nah, dengan cara KPK dari 2 sama 3 ini. Nah, kita ambil berapa? Ya, 6 ya. Nah, kalau yang atas kita kali dengan 3, kalau yang bawah kita kali dengan 2. Jadi satu persamaan ini kita kalikan dengan 3. Jadi hasilnya seperti ini ya, 2x kali 3 itu 6x, negatif 5y dikali 3 itu negatif 15y, negatif 2 kali 3 itu negatif 6. Lakukan hal yang sama dengan persamaan yang kedua, yaitu dikali dengan 2. Nah, persamaan ini kita kali 2 sehingga hasilnya seperti ini. Nah, negatif 6x ditambah 8y sama dengan negatif 8. Nah, setelah itu kita akan menambahkannya. Kenapa ditambah? Karena di sini 6x-nya akan habis dengan negatif 6x.
kalau misalnya di sini ada 6x, di sini 6x ya, jadi sama-sama positif, maka operasinya kita gunakan pengurangan. Jadi, bagaimana caranya agar si variabel x ini hilang? Negatif 6 ditambah negatif 8 kita dapatkan negatif 14, dan ini negatif 15 ditambah 8, jadinya negatif 7 ya, negatif 7y. Nah, ini kan habis. Sisa tinggal negatif 7y sama dengan negatif 14. Kita dapatkan y-nya negatif 14 per negatif 7. Y-nya kita dapatkan 2. Oke, setelah itu kita akan eliminasi variabel y. Nah, ini Ibu sediakan persamaannya. Nah, untuk mengeliminasi si variabel y, kita samakan dulu 5 dan 4, kita ubah menjadi 20. Nah, persamaan yang ini kita kalikan dengan 4, kalau yang bawah kita kalikan dengan 5. Nah, sama halnya seperti yang tadi, persamaan ini kita kalikan dengan 4, sehingga kita dapatkan 8x kurangi 20y sama dengan negatif 8. Lakukan hal yang sama pada persamaan yang kedua ya, dikalikan dengan 5. Hasilnya seperti ini, negatif 15x ditambah 20y sama dengan negatif 20. Lalu kita gunakan operasi apa agar negatif 20y dan 20y ini bisa hilang? Kita gunakan operasi penjumlahan. Baik, negatif 8 tambah negatif 20 itu negatif 28, dan ini 8 tambah negatif 15 jadinya negatif 7 ya. Nah, si 20-nya ini, si negatif 20y ini hilang ya. Tinggal negatif 7x sama dengan negatif 28. Kita dapatkan x-nya negatif 28 dibagi negatif 7. X-nya sama dengan 4. Jadi, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah, nah, x, y nih. X, y. Berarti 4,2. Oke, 4,2. Baik, kita akan gunakan metode substitusi. Ingat ya, yang tadi itu himpunan penyelesaiannya 4,2. Nah, kita akan gunakan soal yang sama, tapi dengan metode substitusi. Baik, ini soalnya masih sama. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan ini. Nah, 2x kurangi 5y sama dengan negatif 2. Negatif 3x ditambah 4y sama dengan negatif 4. Oke, kita lakukan penyelesaiannya. Nah, Ibu akan mengambil persamaan yang pertama. Nah, kita buat jadi x sama dengan ya. Nah, jadinya 2x sama dengan, ini negatif 5y-nya pindah ke sebelah kanan. Tapi sebenarnya ini bukan pindah, tapi masing-masing ruas ditambah dengan 5. Jadi yang sebelah sini tuh habis, dan yang sebelah sini tambah 5. Nah, jadi seolah-olah dia pindah ke ruas kanan. Baik, 2x sama dengan negatif 2, negatif 5-nya pindah ke sini. Kita dapatkan x sama dengan negatif 2 tambah 5y per 2. Kemudian kita akan substitusikan ke persamaan yang kedua ya. Negatif 3x ditambah 4y sama dengan negatif 4. Nah, kita ganti x-nya dengan negatif 2 tambah 5y per 2. Nah, yang ininya kita ganti x-nya sehingga seperti ini. Nah, jadi cuma diganti x-nya saja. Setelah itu kita akan operasikan nih. Nah, agar si per 2-nya ini hilang, jadi ini semuanya kita kalikan dengan 2. Nah, yang ini kita kalikan dengan 2, sehingga per 2-nya hilang. Kemudian ini 4y-nya kita kali 2, 8y. Yang ini juga kita kali 2, jadi negatif 8. Ini untuk mempermudah saja sebenarnya. Kemudian kita akan operasikan yang ada di dalam kurung ini. Negatif 3 kali negatif 2 itu 6 ya. Kemudian negatif 3 kali 5y itu negatif 15y. Kemudian ini 8y-nya turun. Ini negatif 8-nya turun. Nah, kemudian kita akan satukan suku-suku yang sejenis. Di sini ada negatif 15y sama 8y. Baik, jadinya 6 dikurangi 7y. Nah, bisa dilihat negatif 15 tambah 8, jadinya negatif 7. Oke, jadinya negatif 7y sama dengan negatif 8. Ini ke sini. Ya, 6-nya jadi negatif 6 ke sini. Negatif 7y sama dengan negatif 8 sama negatif 6 jadi negatif 14.
kita dapatkan Y-nya sama dengan 2. Karena negatif 14 dibagi negatif 7, kita dapatkan Y-nya sama dengan 2. Apakah cukup sampai di sini? Tentu tidak. Kita belum mendapatkan X-nya. Tapi di sini kan Bu, ini sudah ada X-nya. Ya, tapi belum selesai. Kita akan substitusikan kembali Y ini ke persamaan yang ketiga ini. Ibu akan pindahkan ke sini. Nah, Y-nya kita ganti dengan 2. Jadi seperti ini. Nah, Y-nya ganti dengan 2 ya. Nah, seperti itu tinggal kita operasikan si 5 kali 2 ini. Sama dengan negatif 2 tambah 10 ya. 5 kali 2 sama dengan 10. Kemudian negatif 2-nya kita tambahkan 10 sehingga menjadi 8. 8 per 2. Lah, 8 bagi 2? Iya, 4. Nah, kita dapatkan. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X, Y nih. X, Y 4,2. Oke, 4,2. Bagaimana? Hasilnya sama bukan dengan metode eliminasi? Iya, sama. Baik, kita akan berpindah ke metode selanjutnya, yaitu metode gabungan eliminasi substitusi. Kita akan buktikan nih, apakah dengan metode ini hasilnya sama atau tidak. Ibu akan gunakan soal yang sama. Nah, penyelesaiannya. Baik, kita akan eliminasi variabel X terlebih dahulu. Nah, ini merupakan cara yang sama tadi ya. Nah, kita akan percepat. Nah, sampai di sini. Ini kita gunakan eliminasi. Ya, cara eliminasi seperti yang awal. Sampai kita mendapatkan Y sama dengan 2. Nah, setelah sampai di sini, kita akan gunakan metode substitusi. Jadi, kita boleh ambil persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua. Nah, di sini Ibu menggunakan persamaan yang ke-1 ya. Persamaan yang pertama. 2X kurangi 5Y sama dengan negatif 2. Oke, kita akan pindahkan terlebih dahulu di sini. Jadi, Y-nya kita ganti dengan 2. Nah, lebih cepat kan? Nah, Y-nya kita ganti dengan 2. Tinggal negatif 5 kali 2. Jadi 2X kurangi 10 ya. Nah, karena 5 kali 2 kan 10. Sama dengan negatif 2. Jadinya ke bawah. Nah, 2X negatif 2 tambah. Nah, ini pindah nih ke sini nih. Nah, 2X sama dengan negatif 2 tambah 10, 8. X-nya kita dapatkan 4 ya. Karena 8 bagi 2, 4. Oke. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah X, Y, ya 4,2. Nah, kita bisa lihat di sini antara ketiga metode ini hasilnya sama ya, 4,2. Baik, kita akan implementasikan, kita akan terapkan ke soal cerita yang ada di kasus yang pertama, yang tentang si Depi itu. Baik, di sini Ibu akan menyederhanakan si soalnya seperti ini. Benny membeli 4 buku tulis dan 3 pensil dengan harga 12.500 dan Udin membeli 2 buku tulis dan sebuah pensil dengan harga 5.500 pada toko yang sama. Susunlah model matematika untuk menentukan harga sebuah buku dan sebuah pensil. Baik, kita akan mulai nih penyelesaiannya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuat variabel terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu menggunakan variabel X ya sebagai buku tulis. Kalau misalnya ada yang mau menggunakan variabel yang lain, boleh-boleh saja. Misalkan mau menggunakan A, B, C, ya boleh. Mau menggunakan P, Q, R juga boleh. Mau R, S, T, U juga boleh. Nah, di sini Ibu menggunakan X ya sebagai pengganti dari buku tulis. Kemudian Y-nya sebagai pensil. Nah, kita bisa lihat di sini 4 buku tulis dan 3 pensil. Jadinya model matematikanya menjadi 4X tambah 3Y. Nah, harganya berapa? 12.500. Kemudian untuk si Udin nih, 2 buku tulis dan sebuah pensil. Nah, jadinya 2X ditambah Y. Nah, kenapa di sini tidak 1Y? Karena kan ini variabelnya mewakili 1. Jadi satunya tidak usah ditulis lagi. Karena kan bacanya tidak 1 sebuah ya. Jadi cuma sebuah, tidak 1 sebuah. Oke, jadi cukup Y saja, tidak 1Y.
Nah, di sini sama dengannya 5.500. Setelah itu, kita akan eliminasi ya. Ibu mengeliminasi variabel X terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu pindahkan dulu. Nah, karena yang akan dieliminasi yaitu X, kita akan samakan dulu 4 dan 2 ini kita akan samakan dulu. Ya, kita akan buat jadi 4 ya. Ya, yang atas kita kali dengan 1, yang bawah kita kali dengan 2. Nah, untuk persamaan yang pertama ini itu tetap 4X tambah 3Y sama dengan 12.500. Kemudian yang bagian bawahnya ini kita tinggal kalikan dengan 2 persamaannya. Ya, 2X kali 2 itu 4X. Y kali 2, 2Y. 5.500 kali 2, 11.000. Nah, setelah ini kita kurangi ya, agar si 4X ini bisa habis dengan 4X. Nah, 12.500 dikurangi 11.000 itu hasilnya 1.500. Nah, ini 3Y kurangi 2Y itu tinggal Y. Y-nya sama dengan 1.500. Nah, setelah ini agar lebih cepat kita gunakan substitusi ya. Jadi kita akan substitusi Y 1.500 ini ke persamaan yang kedua ya. Nah, kita bebas untuk memilih persamaan yang mana yang akan kita gunakan. Nah, di sini Ibu menggunakan persamaan yang kedua. Baik, Y-nya kita tinggal ganti saja dengan 1.500. Nah, seperti ini. Jadi 2X tambah 1.500 sama dengan 5.500. Kita dapatkan 2X sama dengan 5.500 dikurangi 1.500. Jadinya 2X sama dengan ya 4.000. Kita dapatkan X-nya sama dengan 2.000. Nah, jadi penyelesaian persamaan itu adalah X sama dengan 2.000 dan Y sama dengan 1.500. Tidak cukup sampai di sini, kita harus ingat bahwa X itu mewakili buku tulis dan Y itu mewakili pensil. Dengan demikian, harga sebuah buku tulis adalah 2.000 karena X-nya 2.000 rupiah ya, dan harga sebuah pensil adalah, nah pensil itu yang Y ya 1.500. Jadi harganya 1.500 rupiah. Nah, seperti itu penyelesaiannya. Nah, itulah materi tentang sistem persamaan linear 2 variabel dengan menggunakan 3 metode. Metode eliminasi, substitusi, dan metode gabungan eliminasi substitusi. Nah, untuk video yang pertama ini, kalian harus pahami dulu. Kalau misalnya belum paham, diulangi lagi videonya. Oke, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.